Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas kembali seputar salah satu meme koin yang banyak banget teman-teman semua request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme koin Toshi teman-teman. Dan sebelum pembahasan ini saya lanjut lebih jauh, buat teman-teman yang mungkin belum tahu untuk meme koin Toshi ini apa, dan juga buat teman-teman yang kepengen tahu nih untuk price action Toshi ketika belum mencapai di titik harga sekarang, boleh banget buat kalian mampir ke video pembahasan Toshi yang pernah saya upload beberapa waktu lalu, dan after that teman-teman boleh banget nih untuk balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan tentu disclaimer juga ya, bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan yang perlu teman-teman pahami juga, aset kripto adalah aset yang punya volatility dan juga resiko yang cukup tinggi, dan maka dari itu sangat diharapkan teman-teman jaga money management kalian ketika hendak bertransaksi di aset kripto ini. Dan oke, di sini kita start dari segi market cap atau dari segi kapitalisasi pasarnya, di mana per video ini saya record untuk Toshi ini ada di urutan ke 149 apabila kita sortir dari sektor memes, atau di sini ya, posisi Toshi ini ada tepat di bawah Mocoin dan tepat berada di atas Notcoin teman-teman. Which is secara overall dia berada di rank 149 dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita intip dari segi chartnya teman-teman, di sini di beberapa video sebelumnya ya lebih tepatnya, saya udah pernah bilang juga bahwasannya untuk Toshi ini sebenarnya saya cukup suka teman-teman untuk price action-nya. Kenapa? Karena dia agak sedikit berbeda dari beberapa meme coin lain, di mana kalau beberapa meme coin lain itu justru menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan, di sini justru Toshi ini salah satu meme coin yang agak tampil beda teman-teman, atau agak berbeda dari beberapa meme coin lainnya secara price action. Karena di sini dia terlihat cukup strong ya dari segi price action-nya. Bahkan di sini Toshi berhasil bouncing dengan cukup signifikan, which is kalau coba kita hitung dari segi bounce-nya, mungkin kita coba hitung sampai bodinya aja teman-teman, di sini itu 70% lebih teman-teman. Ini Toshi berhasil bouncing dari titik koreksinya ketika masih di sini teman-teman, which is kalau kalian tahu karena adanya kenaikan tarif yang diberikan Donald Trump kepada beberapa negara lainnya, itu menyebabkan market itu terkoreksi, dan Toshi ini punya kekuatan rebound yang cukup signifikan teman-teman, yang berarti banyak yang tertarik ya untuk membeli Toshi ketika ada di demand zone di sini. Dan di sini juga saya nggak akan bahas price action yang masih lalu-lalunya, karena udah pernah saya bahas di beberapa postingan video saya sebelumnya seputar Toshi. So di sini saya akan lebih berfokus kepada price action yang sedang happening saat ini teman-teman. Nah, di sini terakhir kali ya saya bahas Toshi itu ketika harga atau price action Toshi itu ada di sekitaran sini teman-teman, which is pada saat itu masih naik-naiknya ya. Dan di video tersebut kalian boleh banget cross check, dan teman-teman boleh pastiin sendiri karena videonya terdokumentasi dengan baik. So teman-teman boleh banget untuk nonton dulu video tersebut, di mana di video tersebut saya mengungkapkan bahwasannya pada saat Toshi lagi naik-naiknya, waktu itu saya mengungkapkan atau mengatakan di possibility pertama, memang ada potensi ya, atau ada probability Toshi ini koreksi dulu ke demand zone-nya sambil mengisi area fair value gap atau imbalance yang ada pada saat itu, which is di candle yang ini ya. Dan sekarang seperti yang teman-teman lihat, pada probability pertama tersebut udah terjadi teman-teman, which is Toshi ini rebound dulu atau testing dulu lebih tepatnya ke area demand zone-nya yang ada di sini. Dan setelah itu teman-teman bisa lihat dia fill semuanya fair value gap-nya, and then di sini ya kita bisa hapus untuk fair value gap-nya karena udah di fill semuanya. Dan setelah dia fill fair value gap-nya, dia testing ke demand zone dan berhasil rebound dengan cukup signifikan teman-teman. So pertama-tama congratulations dulu buat teman-teman yang mungkin memanfaatkan momentum tersebut dan udah dapat profit dari Mocoin ini, atau Toshi ya, sorry bukan Mocoin, dari Toshi ini, di mana Toshi ini mengalami penguatan which is dari bawah ke atas ini kalau kita ukur 100% lebih teman-teman. Congratulations sekali lagi. Dan di sini kita akan coba bahas untuk beberapa probability yang mungkin terjadi sama Toshi ini. Dan tentu ya, disclaimer alert bahwasannya ini sama sekali bukan ajakan jual beli. Nah, untuk potensi pertama atau probability pertama, tentu ada potensi untuk Toshi ini bisa menguat kembali secara perlahan, mengingat kalian bisa lihat untuk tekanan beli yang ada di sini itu bukan main-main teman-teman, volumenya juga cukup besar, dan maka dari itu ada potensi memang secara perlahan untuk potensi yang pertama atau probability pertama, ada potensi Toshi ini bisa menguat dan testing nih ke area supply zone-nya yang terdekat atau resistance yang terdekat,
which is di sini teman-teman, yang mana, supply zone ini menahan pergerakan harga Toshi ya sebelumnya, meskipun memang, pernah dilewati karena di sini, hitungannya adalah tail atau ekor, jadi kita mungkin bisa menggambar suatu area resistance di sini dan ada potensi untuk area resistance ini bisa di-testing kembali oleh Toshi ini teman-teman, sebagai kemungkinan yang pertama. Dan if untuk supply area ini berhasil di-breakout teman-teman oleh Toshi, which is, let's say pergerakannya mungkin seperti ini teman-teman. Nah, lebih kurang kalau misalkan dia berhasil breakout, maka ada potensi untuk dia testing dulu ke area demand-nya yang sebelumnya adalah supply area, dan selanjutnya ada potensi untuk blue sky ahead untuk Toshi ini karena mungkin bisa aja melaju ke level-level harga yang lebih tinggi dari sekarang. Dan itu untuk potensi pertama, di mana kita juga harus membuka beberapa kemungkinan pada potensi lain, di mana apabila kemungkinan tersebut tidak terjadi, dan perlu teman-teman ketahui ya, syarat untuk potensi kemungkinan pertama atau probability yang pertama itu terjadi adalah Toshi harus bisa bertahan dari demand zone yang di sini. Jadi quote on quote Toshi ini nggak boleh breakdown dari demand zone-nya yang ada di sini teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan dia breakdown dari demand zone yang ada di sini, justru yang terjadi adalah kemungkinan yang kedua teman-teman, di mana ada possible ya Toshi melanjutkan penurunannya atau koreksinya di bawah demand zone di sini, dan justru akan bergerak lebih kurang seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita coba hapus yang di sini dulu, di sini ada potensi ya, dia bergerak turun kemudian testing dulu ke area resistance-nya yang sebelumnya adalah area demand, dan selanjutnya akan, kembali terkoreksi kembali, di mana target terdekatnya adalah demand area yang ada di sini, which is demand area ini juga sebelumnya sempat menahan pergerakan Toshi ini beberapa kali ya, karena di sini juga termasuk demand area yang cukup major. Kalian bisa lihat di sini aja udah beberapa kali tertahan nih di demand zone di sini, dan ada potensi jika memang Toshi ini harus breakdown dari demand areanya atau demand zone yang ada di sini, ada potensi yang cukup besar bahwasannya Toshi ini akan coba untuk testing kembali ke demand area atau demand zone-nya yang ada di bawah sini, teman-teman. Nah, karena beberapa dari kalian mungkin ada yang masih awam seputar dunia kripto dan Web3, so di video kali ini saya akan coba sedikit contohin gimana sih caranya untuk beli aset kripto melalui salah satu exchange atau CEX. Dan di sini saya pakai bantuan exchange Bitime karena memang untuk exchange Bitime ini sendiri udah terdaftar sebagai CPFAK atau calon pedagang fisik aset kripto, dan juga di sini banyak banget ya pilihan-pilihan koin yang disediakan. Dan di video kali ini saya akan coba contohin pakai salah satu token yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu token Toshi. Dan caranya cukup gampang, teman-teman juga yang pertama tinggal pastiin aja kalian udah punya balance di account kalian, dan di sini teman-teman tinggal masuk aja ke bagian pasar, dan ketika kalian masuk di bagian pasar, teman-teman tinggal search aja pakai tombol yang ada di pojok kanan atas terkait ticker yang teman-teman, tertarik nih untuk token atau koinnya. Let's say di sini kita pakai Toshi contohnya, dan di sini kalian bisa menemukan bahwasannya pair-nya adalah Toshi/IDR, yang artinya kalian bisa membelinya dengan menggunakan IDR atau Indonesian Rupiah, dan di sini kita tinggal pilih aja, dan di sini kita tinggal pilih yang bagian beli ini kalau teman-teman mau beli, dan sebaliknya kalau teman-teman mau jual kalian tinggal pencet yang tombol jual. Dan di sini kita pencet yang beli, dan di sini saya akan coba untuk pakai limit order, yang mana di sini kalian bisa pilih yang bagian batas pesanan. Dan limit order ini apa? Jadi limit order ini adalah suatu, metode atau suatu opsi yang memungkinkan teman-teman itu membeli suatu aset atau koin tertentu di harga yang kalian inginkan. Which is kalau teman-teman lihat di sini untuk harganya, Toshi ini per video ini saya record itu di sekitar Rp15-an teman-teman per tokennya, dan saya nggak mau beli di harga segitu nih misalkan. Jadi saya maunya beli di harga let's say Rp14 teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja 14 di bagian sini tentunya, dan setelah itu teman-teman tinggal pilih deh untuk jumlah atau nominal yang teman-teman mau pakai untuk bertransaksi di Toshi ini. Which is saya coba mau pakai 25% dari, balance yang tersedia di account saya, teman-teman. Dan setelah itu teman-teman tinggal pilih aja beli Toshi ketika memang teman-teman sudah, memfinalisasi keputusan kalian ya. Let's say di sini kita akan coba pakai fitur yang di sini, kita beli Toshi, dan kalian bisa lihat di sini order kita udah terisi teman-teman, atau quote on quote udah terbentuk ya, namun belum terisi. Jadi ketika dia terisi, maka teman-teman akan secara otomatis punya untuk token Toshi-nya. Jadi ordernya ini baru, terletak aja atau baru muncul aja di bagian sini, baru terbuka ordernya, namun masih belum terisi ya. Jadi ketika terisi nanti ini baru hanya akan ke-fill atau terisi ketika memang harga Toshi ini sudah mencapai di titik yang kita inginkan. Which is kalau dalam kasus saya di sini ketika harga Toshi-nya sudah berada di Rp14 per token, kayak gitu teman-teman. Dan di sini kita tinggal balik aja ke beranda, dan nanti ketika untuk token Toshi itu sudah mencapai di harga Rp14, nanti kita akan secara otomatis punya asetnya nih, yaitu token Toshi-nya dan IDR yang kita,
belikan Toshi tadi akan secara otomatis berubah atau terkonvert menjadi Toshinya sesuai dengan permintaan atau request yang kita gunakan di fitur limit order tadi. Dan di sini kabar baiknya buat teman-teman yang mau pakai BitTime atau tertarik buat pakai BitTime, boleh banget nih kalian untuk coba pakai BitTime ini karena memang lagi ada event ya. Jadi kalau kalian slide ke kanan dari bagian ini, di sini ada event Lucky Draw yang memungkinkan teman-teman bisa nih dapat hadiah gratis dari BitTime ini. So buat teman-teman yang mau pakai di BitTime atau mau coba jadi penggunanya BitTime nih, boleh banget teman-teman daftar aja dengan link yang tertera di kolom deskripsi di bawah, dan juga teman-teman boleh nih untuk pakai referral code yang saya taruh di bagian bawah ini, sehingga teman-teman bisa nih dapetin undiannya dan juga menangin bonus dari BitTime ini teman-teman. Dan that's all seputar video analisa Toshi pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, dan I'll see you in the next video.